Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surono dalam diskusi kompetensi Saka Sakti TV dengan tema mengelola pendidikan vokasi industri dalam dual system. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, salah satu latar belakang pembahasan diskusi kali ini adalah bahwa kenyataan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT, menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau persen, ini lulusan SMK dan juga vokasional ini termasuk yang tinggi dibanding dengan yang lain. Program-program mengenai vokasi link and match sudah cukup lama, banyak sekali kebijakan sudah keluar, tetapi data kita masih menunjukkan dari tahun ke tahun masih sama posisinya. Bapak sekalian, kelihatannya kalau segi kebijakan makro mungkin sudah cukup banyak. Mari kita melihat kualitas dari link and match ini agar kita bisa memastikan bahwa betul-betul link and match antara dunia industri dan dunia pendidikan ini betul-betul bisa menyatu. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, belakangan ini kita sering mendengar istilah pernikahan antara industri dan pendidikan. Dan ini kita sudah ketahui bahwa sebelumnya kita juga sudah terbiasa dengan istilah link and match. Nah, pendidikan dan industri atau dunia usaha ini mempunyai sistem masing-masing. Maka di dalam pernikahan ini terus sudah berjalan lama, tapi mari kita tingkatkan kualitas bagaimana integrasi dua sistem ini. Bukan hanya bagaimana digabungkan, tetapi bagaimana mereka ini berinteraksi. Ibu sekalian, kita lihat coba di sini bahwa di dalam sistem pendidikan nasional, kita mempunyai standar nasional pendidikan untuk mengelola. Terutama Ibu sekalian terlihat kalau sedang mengajukan akreditasi, ada 8 standar yang ada di sana. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian ada standar isi pembelajaran, ada standar proses pembelajaran, ada standar penilaian, kemudian ada standar pendidik dan tenaga pendidikan, ada standar sarana dan prasarana, kemudian ada standar pengelolaan, dan ada standar pembiayaan. Ibu sekalian, sementara di dunia usaha, dunia industri, kalau saya berbicara seperti itu, ada dua sebenarnya, yaitu adalah untuk akan bekerja di industri atau berwirausaha. Sehingga Ibu sekalian, teman-teman dari pendidikan, di era sekarang ini mungkin industri sedang terkena masalah, sehingga kita bisa dorong juga anak-anak kita untuk menjadi wirausaha. Nah, di dalam sistem Dudi, paling nggak ada 4 ciri. Yang pertama adalah standar BIS, yaitu standarnya apa? Okupasinya atau peran kerjanya dan SOP-nya. Peran kerja ini tentu saja ada deskripsinya. Kemudian yang kedua adalah 5 dimensi kompetensi untuk deliver mereka ini. Yang pertama adalah mulai dari task skill-nya, task management skill, kemudian kontingensi management skill, job performance skill, dan transfer skill. Kemudian yang ketiga yaitu employable. Mereka melatih harus sampai employable, bisa bekerja di tempat kerja. Kemudian juga produktivitas. Jadi ini 4 ciri. Bagaimana kita mengintegrasikan di dalam sistem yang ada di pendidikan. Hari ini saya akan fokus dulu mengenai yang pertama, karena yang inilah yang bagian yang awal terpenting. Yang pertama itu mengenai standar BIS yang ada di Dudi dan standar kompetensi lulusan. Ibu sekalian, ini masalah besar. Ternyata banyak juga lembaga pendidikan ini tidak mudah menentukan SKL ini. Untuk jadi apa sih anak-anak kita nanti? Apalagi sekarang ini didorong untuk menjadi outcome-based education. Outcome-nya apa saja? Jadi apa? Kalau sekolah pertanian mau jadi apa sih? Kalau sekolah listrik mau jadi apa sih? Kalau sekolah jurusan furniture itu jadi apa sih? Maka Ibu sekalian, ini menjadi sulit. Karena ini sulit, maka standar berikutnya menjadi sulit semuanya. Nah, di industri ini juga
ada semua, hanya banyak juga yang tidak didokumentasikan. Sehingga banyak juga industri yang dalam rekrutmennya masih bilangnya dicari SLA sederajat, dicari S1 sederajat dari perguruan tinggi terkemuka. Nah, kalau sudah seperti itu, lembaga pendidikan bingung dia mau membuat kurikulumnya, membuat SKL-nya seperti apa. Maka mari kita lihat di sini bahwa inilah yang harus kita selesaikan. Dokumentasikan ini melalui peta okupasi dalam kerangka kualifikasi. Kerangka kualifikasi dikenal betul di pendidikan. Maka Ibu sekalian, kita harus buat ini peta. Nah, kita semua berharap industri, Kadin, asosiasi profesi, asosiasi industri, mari kita segera petakan ini untuk kita beri informasi ini loh yang dibutuhkan oleh industri kepada dunia pendidikan dan masuk dalam SKL yang pertama. Sehingga dipastikan berikutnya akan terus mengalir. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, okupasi-okupasi ini bisa untuk bekerja di industri ataupun berwirausaha. Misalnya, kalau misalnya mau pariwisata, tata boga, bisa jadi misalnya seorang barista, bisa bekerja di kafe atau restoran, bisa juga dia berwirausaha. Dan seterusnya. Jadi buat sekalian, ini yang saya harapkan pada era pandemi ini, mari tidak hanya berpikir untuk jadi pekerja, tetapi juga menghasilkan wirausaha yang mempunyai personal branding. Kalau sudah tahu seperti ini, kita bisa lakukan sertifikasi. Kalau tidak diizinkan, mungkin paling tidak membuat skill pasport. Di sini ada beberapa contoh, misalnya ada peta tourism, pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi. Kemudian kita juga ada misalnya ada peta okupasi nasional dalam kerangka kualifikasi di bidang TIK misalnya. Banyak sekali jabatan kerja dalam level-level ini semua. Juga misalnya ini juga yang sekarang online education misalnya ada di bidang content creation tool, ada beberapa jabatan kerja yang muncul di sana, ada learning management system LMS, juga ada beberapa jabatan kerja yang muncul, kemudian student management systemnya juga ada beberapa jabatan yang muncul. Inilah yang perlu kita petakan sehingga pendidikan vokasi mampu merencanakan mau jadi apa anak-anak ini. Dan para pembelajar juga, para siswa mampu juga merencanakan karir mau jadi apa. Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana kita melakukan pengelolaan pendidikan ini yang memastikan link and match bisa bekerja. Kita coba bersama-sama lihat bagaimana standar kompetensi yang kita isikan ke dalam standar kompetensi lulusan bekerja dan bisa kita nikmati. Yang pertama kalau kita lihat di sini, SKKNI, di sana ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. SKKNI maupun SKKN. SKKN ini merupakan hasil konsensus sebenarnya dari industri-industri yang juga melibatkan dunia pendidikan untuk membangun standar kompetensi. Jadi di sini ada SKKI juga demikian, standar kompetensi kerja internasional dan standar kompetensi kerja khusus industri. Bapak sekalian, alhamdulillah standar kompetensi ini sudah diberi panduan oleh ILO, yaitu regional model kompetensi standar. Sehingga negara-negara lain juga mengembangkan formatnya kira-kira kurang lebih sama. Yaitu berisi judul unit kompetensi, ada deskripsi unit, elemen, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian. Memang beberapa standar internasional hanya sampai kriteria unjuk kerja, karena dua yang terakhir ini adalah diberikan pada masing-masing negara untuk memberikan konteks. Ibu sekalian, judul unit kompetensi ini sebenarnya berasal dari judul SOP di industri. Deskripsi berasal dari ruang lingkup SOP, elemen berasal dari langkah-langkah utama proses, kriteria unjuk kerja berasal dari work instruction, dan batasan variabel berasal dari spesifikasi sesuai konteks, kemudian panduan penilaian berasal dari quality assurance. Sehingga Bapak sekalian, begitu ini dikonsensuskan menjadi standar kompetensi akan menjadi lebih generik tentu saja. Dan diperkaya di sini dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Inilah menjadi standar kompetensi.
Begitu ini diterbitkan menjadi standar kompetensi, apakah itu internasional, Indonesia, maupun secara khusus, maka Ibu sekalian, ini bisa dimanfaatkan juga oleh industri yang belum punya SOP. Maka begitu industri yang punya belum SOP, maka tinggal ambil standar kompetensi ini menjadi SOP, terutama yang KUK yang kalimat pasif menjadi kalimat perintah, menjadi work instruction. Jadilah SOP generik, kemudian dibuat atau diberi konteks, maka menjadi SOP yang spesifik pada industri tadi. Maka jadilah SOP. Industri pun yang belum punya SOP bisa menikmati dengan SKKN ini. Berikutnya, di dunia pendidikan, maka ini menjadi alat untuk pengembangan kurikulum. Judul ini menjadi judul materi pembelajaran atau tujuan instruksional umum atau capaian pembelajaran. Kemudian deskripsi menjadi ruang lingkup materi pembelajaran, elemen menjadi tujuan instruksional khusus atau learning objective atau learning experience. Kemudian kriteria untuk kerja tetap menjadi kriteria unjuk kerja atau kriteria untuk learning experience-nya. Batasan variabel menjadi kontekstualisasi pembelajaran, panduan penilaian menjadi evaluasi dan indikator kompetensi. Sehingga Bapak sekalian, tentu saja di sini akan berbeda dengan standar kompetensi, harus kita perkaya dengan A, B, C, D, audience, behavior, condition, and degree. Sehingga jelas kondisinya harus sesuai dengan persyaratan industri, D-nya, degree-nya berapa kali dia bisa dinyatakan atau pengalaman berapa kali dia bisa dinyatakan kompeten. Sehingga Ibu sekalian, kalau kurikulum kita bangun traceable dengan standar kompetensi, dijamin lulusannya bisa menjalankan SOP. Dan kalau sertifikasi pasti lulus, karena sertifikasi sama dengan standar kompetensi. Ini Bapak sekalian bagaimana cara menikmati. Sehingga kalau kita membuat ada standar kompetensi, menyusun kurikulum yang mampu telusur dengan standar kompetensi, tidak lama. Dan pasti mampu telusur dengan SOP. Sehingga inilah bagaimana cara menikmati standar kompetensi tadi. Sehingga dipastikan link and match antara dunia industri dan dunia pendidikan. Ini Bapak sekalian, tabel ini memang saya terus sampaikan pada teman-teman sekalian, Bapak sekalian, bagaimana kita menikmati standar kompetensi untuk membangun juga industri maupun juga pengembangan pendidikan. Sehingga Ibu sekalian, ini segera Ibu sekalian setelah ini buat SOP di workshop atau laboratorium Ibu sekalian. Jadikan unit kompetensi dan standar okupasi yang kita pilih menjadi target pembelajaran menjadi SOP-SOP semua. Jangan sampai tidak ada standar kompetensi, labnya tidak punya SOP yang sesuai standar kompetensi. Kemudian kurikulum segera sesuaikan dengan standar kompetensi, maka kita bisa segera memastikan link and match tadi. So, what's next to do tomorrow? Bapak sekalian, untuk lembaga pendidikan vokasi, segera tentukan standar kompetensi lulusan sesuai peta okupasi dalam kerangka kualifikasi, kalau sudah ada. Atau peran kerja dan standar industri, dan atau skema sertifikasi okupasi nasional. Kemudian kembangkan SOP laboratorium atau workshop Anda sesuai dengan SOP industri dan standar kompetensi. Yang ketiga, kembangkan kurikulum dengan capaian pembelajaran yang lengkap. Tambah A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Dan sesuai standar kompetensi dengan konteks industri, employee skill, dan 5 dimensi kompetensi. Yang keempat, verifikasi desain pembelajaran dengan industri. Kemudian sertifikasi okupasi untuk personel branding, wirausaha, dan untuk kerja industri. Bagi Kadin, Asosiasi Industri dan Asosiasi, segera please kembangkan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi agar menjadi acuan untuk membuat SKL. Bagi otoritas, fasilitasi sangat segera pengembangan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi. Fasilitasi sangat segera pengembangan standar kompetensi untuk seluruh prodi. Dan yang ketiga, fasilitasi sangat segera pengembangan skema sertifikasi okupasi nasional.
Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, gembira, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.